Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat setia Snack Video dan MTR Geografi Official Channel di seluruh dunia. Kali ini kita lanjut di edisi kedua, masih tentang kebohongan Israel kepada dunia sampai dengan saat ini. Setelah kejadian pada tanggal 7 Oktober tahun 2023 kemarin, rangkaian serangan yang dilakukan oleh pihak Israel, ternyata mereka tidak menyadari bahwa dunia media sosial tidak bisa untuk mereka kuasai. Dengan kecolongan tersebut, pihak Israel pun mulai melakukan rangkaian penelitian independen tentang kejadian-kejadian di Israel dan Palestina, serta liputan media barat tentang kejadian tersebut ternyata telah membuka bagaimana Israel telah memanfaatkan organisasi-organisasi media yang konvensional pada negara barat untuk menyesatkan dunia, kemudian mengekang para penduduk Palestina dan sekutunya, lalu melemahkan hukum internasional, menyamarkan pelanggaran HAM atau hak asasi manusia yang sistematis, dan mendorong dunia untuk agenda kolonialnya. Dalam hal pemberitaan, awal media barat tentang tuduhan terorisme terhadap UNRWA mungkin saja adalah ilustrasi yang paling baik dari fenomena ini. Pihak Israel secara mendadak mengungkapkan dokumen yang sangat penting tentang dugaan keterkaitan antara Hamas dan staf UNRWA. Karena Israel berkeinginan untuk mengalihkan fokus dari keputusan ICJ tentang tindakan genosida yang dilakukan oleh Israel, dan sebaliknya meningkatkan keraguan terhadap kredibilitas lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sangat penting ini. Karena berhasilnya rencana Israel, setidaknya sebagian dapat diartikan adalah sebagai sebuah kontribusi kepada liputan media barat yang tidak kritis. Hal ini telah memicu dalam pemangkasan dana yang cukup besar dan sidang Kongres di Amerika Serikat. Dengan tema UNRWA mulai terungkap kepada publik dalam meninjau misi dan kegagalan lembaga tersebut, para anggota Kongres menuduh UNRWA memiliki hubungan dan atau keterkaitan lama dengan pihak terorisme, serta penyebaran antisemitisme yang tampaknya hanya berdasarkan kepada klaim Israel yang dipublikasikan kepada media mereka, yang juga mengajukan rancangan undang-undang yang diberikan judul Undang-Undang Penghapusan UNRWA, yang dimana tujuannya adalah untuk melakukan dan atau mendorong pembubaran total lembaga kemanusiaan tersebut, serta mentransfer semua tanggung jawabnya kepada Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam hal ini untuk para pengungsi UNHCR. Namun dalam laporan dan hasil penelitian yang dilakukan secara independen, ternyata dengan begitu cepat menemukan celah besar dalam narasi yang dikeluarkan oleh pihak Israel, di mana dengan sangat antusias diadopsi serta dipromosikan oleh media mainstream. Kemudian ketika jurnalis barat yang tidak termasuk dalam arus utama tersebut, aktivis dan akademisi media global selatan seperti Al Jazeera mulai mempertanyakan klaim terhadap UNRWA dalam versi cerita Israel akan segera terungkap. Karena tidak mampu dalam menyediakan dan menyertakan bukti yang meyakinkan tentang keterkaitan antara staf UNRWA dengan Hamas pada saat serangan 7 Oktober tahun 2023 kemarin. Lembaga intelijen yang mendistribusikan dokumen tersebut, mereka menyatakan bahwa informasi tersebut diperoleh dari interogasi terhadap tahanan Palestina. Pengungkapan ini semakin memicu keraguan di antara jurnalis dan kaum akademisi yang meminta atau yang memantau konflik tersebut. Karena diketahui bahwa Israel menggunakan metode penyiksaan dalam mendapatkan pengakuan palsu dari tahanan Palestina. Menyadari bahwa komunitas internasional mulai menyatakan narasi mereka, dalam hal ini intelijensi Israel, segera untuk merubahnya dan mulai mengklaim bahwa mereka mendapatkan informasi tersebut melalui pengawasan. Saat banyak negara berdiri di belakang UNRWA, Israel sangat mendapatkan sorotan yang sangat tajam atas tuduhan yang mereka lakukan terhadap lembaga Amerika Serikat tersebut, dan membagikan dokumen intelijen yang kurang kuat kepada sejumlah jurnalis dan atau media tersebut.
Analisis dokumen yang dilakukan oleh Sky News Inggris telah menunjukkan bahwa dokumen tersebut hanya mengklaim ada 6 orang dan bukan 12 orang seperti dugaan awal staf UNRWA yang telah memasuki Israel pada tanggal 7 Oktober tahun 2023 kemarin. Dokumen tersebut mencatat bahwa dokumen intelijen Israel membuat sejumlah klaim yang belum dilihat buktinya oleh Sky News, dan banyak dari klaim tersebut meskipun benar tidak secara langsung berdampak pada UNRWA.